Hai, what's up? Welcome back to my channel. Kenalin, aku Rahma. Dan buat yang belum kenal, mari kenalan. So, hari ini aku mau bahas tentang satu kasus yang pada bulan Februari 2024 lalu sempat viral banget di sosial media. Ada yang masih ingat nggak kasusnya? Ya benar, jadi kasus itu adalah kasus perundungan atau bullying yang terjadi di Binus Serpong. Kasus tersebut tidak hanya menggemparkan jagat maya, namun juga menggemparkan dunia entertainment Indonesia. Karena kasus tersebut melibatkan anak-anak public figure Indonesia sebagai pelaku bullying tersebut. Nah, sebenarnya apa sih penyebab mereka melakukan hal tersebut? Apakah sekedar bercanda? Oh, tentu tidak. Hal tersebut sangat tidak lucu. Lantas, apa sebenarnya alasan mereka melakukan hal tersebut? Tanpa mereka sadari, mereka melakukan hal tersebut seperti menunjukkan adanya krisis identitas di dalam diri mereka sendiri. Mereka masih mencari jati diri mereka yang sebenarnya, dan mungkin mereka kehilangan arah pada saat mencari jati diri tersebut, sehingga mereka melakukan hal-hal tidak terpuji semacam itu untuk menunjukkan seakan-akan bahwa oh ini loh aku loh yang berkuasa di sini, semacam itu. Lalu dari tadi nih kita menyebut krisis identitas, mencari jati diri, dan juga keterlibatannya di dalam pendidikan Indonesia. Sebenarnya apa sih krisis identitas itu sendiri? Jadi krisis identitas adalah suatu kondisi di mana seseorang merasa bingung tentang jati diri mereka sendiri dan perannya dalam masyarakat. Hal tersebut tentu saja bisa terjadi oleh semua orang, terjadi pada siapa saja, dari golongan manapun, dari kelompok orang manapun. Itu bisa terjadi di mana saja, terutama atau termasuk para pelajar. Contohnya seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa adanya kasus bullying di dalam lingkup pendidikan gitu loh. Di dalam lingkup pendidikan sendiri terjadi kasus bullying yang sangat keji seperti itu. Anak-anak yang seharusnya di sana itu saling menyayangi, saling peduli dengan sesama temannya, malah justru melakukan perundungan serta penindasan, di mana itu berada di dalam lingkungan pendidikan gitu loh. Nah, contoh lainnya yang menunjukkan adanya krisis identitas di dalam pendidikan Indonesia yaitu adanya tawuran. Dimana kebanyakan aku dengar dari mereka itu alasan mereka mengikuti tawuran adalah hanya untuk kesenangan semata, atau katakanlah biar keren gitu. Jadi selain itu, mereka melakukan hal tersebut juga untuk menunjukkan bahwa sekolah mereka lah yang paling tangguh dan akan ditakuti oleh sekolah-sekolah lain, kayak oh ini loh, aku tuh dari sekolah ini gitu. Aku kemarin menang tawuran, jadi kalian harus takut sama aku. Nah, seperti itu. Padahal sebenarnya hal tersebut tidak hanya mengancam nyawa mereka sendiri tentunya, tapi juga mengancam nyawa orang-orang lain yang mungkin pada saat tawuran itu terjadi, mungkin ada warga lain atau ada pengendara lain yang lewat di jalan itu. Tentunya itu akan membahayakan mereka semua gitu. Tidak sedikit juga anak-anak sekolah yang tawuran itu masih mengenakan seragam sekolah mereka. Itu justru hanya akan merusak nama baik sekolah mereka, ya kan? Belum lagi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tawuran tersebut. Jadi tidak ada hal baik yang bisa diambil dari kegiatan tersebut, ya kan? Kemudian contoh lainnya, katakanlah kita mengambil pergaulan bebas. Banyak terjadi pergaulan bebas di sekolah-sekolah kita gitu. Anak-anak yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas kebanyakan memiliki alasan yang mirip, seperti mungkin coba-coba atau karena masih berada pada fase mencari jati diri. Jadi apapun yang ada di sekitar mereka atau suatu hal yang membuat mereka penasaran seperti itu, kemungkinan besar akan mereka coba. Selain karena alasan coba-coba, banyak hal lain seperti kurangnya kasih sayang,
merasa diabaikan, merasa kurang dihargai, atau mungkin tidak punya teman. Seperti itu menjadi alasan mereka untuk keluar dari zona mereka, namun malah terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Mereka mungkin menjadi perokok, peminum, bahkan tidak sedikit kasus remaja sekolah yang terjerat kasus obat-obatan terlarang, dan juga hamil di luar nikah. Hal tersebut hanya akan menghancurkan masa depan mereka sendiri. Kasus-kasus tersebut disebabkan mungkin adanya rasa kosong di dalam diri mereka. Mereka ingin mencari tahu siapa sih diri mereka, apa sih jati diri mereka, dan sebenarnya apa sih peran mereka atau peran kita di masyarakat gitu. Hanya saja pada saat masa-masa rawan tersebut, mereka justru memilih jalan yang salah atau bertemu dengan orang-orang yang mungkin kurang tepat, dengan lingkungan yang kurang baik, sehingga menyebabkan mereka malah terjerumus ke dalam lingkungan-lingkungan yang tidak baik tersebut. Sedangkan setelah mereka terjerumus ke dalam tersebut, kan banyak hal negatif yang terjadi. Dampaknya, anak-anak pada fase tersebut akan mudah stres, cemas yang berlebihan, depresi, dan bahkan mendorong mereka untuk melakukan tindak-tindakan yang berbahaya, seperti contoh-contoh yang di atas. Lantas, apa solusinya gitu? Jika ada problem, pasti ada solusinya kan? Nah, kemudian apa sih solusi yang dapat kita lakukan untuk mengurangi angka krisis identitas di pendidikan Indonesia tersebut? Sebenarnya ada banyak, hanya saja mungkin kita bisa berfokus atau kita bisa memperkecil gitu untuk bisa fokus ke dalam step-step tersebut gitu. Yang pertama adalah pentingnya kehadiran bimbingan konseling. BK dapat menyediakan layanan bimbingan konseling yang mudah diakses oleh anak-anak tersebut, sehingga membantu mereka dalam memahami minat atau mungkin bakat atau potensi mereka yang mengarah ke hal-hal positif seperti itu. Tidak hanya itu, BK mungkin juga dapat menyediakan layanan mengenai pendampingan bagi anak-anak yang mungkin sedang mengalami masalah atau memiliki tanda-tanda bahwa mereka itu sedang mengalami masalah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dukungan orang tua dan juga guru. Kedua aspek tersebut menjadi sangat penting di sini. Orang tua dan guru menjadi pion penting karena membentuk seorang anak atau siswa. Mereka perlu memberikan dukungan, pengertian, kemudian penting bagi mereka untuk memahami bahwa perhatian itu sangat penting bagi anak-anak pada usia segitu, terutama orang tua harus bisa memberikan quality time atau perhatian lebih agar orang tua itu juga tahu anaknya itu apakah benar-benar bahagia atau anaknya itu sedang mengalami masalah gitu, seperti itu. Sedangkan guru itu berfokus pada saat anak mungkin di sekolah, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter perlu ditanamkan sejak dini agar siswa memiliki rasa percaya diri dan berani untuk menjadi diri mereka sendiri. Pendidikan karakter dapat membantu siswa untuk mengembangkan nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, dan kemandirian. Nah, jadi krisis identitas adalah masalah yang serius yang sangat perlu kita tangani juga dengan serius. Kita dapat mengupayakan dengan menerapkan solusi-solusi tadi, sehingga hal tersebut dapat membantu para siswa, para pelajar, para anak-anak untuk membangun identitas mereka yang secara positif dan juga sehat. Nah, buat kamu yang nonton video ini atau orang yang kamu kenal mungkin sedang mengalami krisis identitas, jangan ragu buat cari bantuan gitu. Kamu bisa konsultasi atau cerita ke guru yang kamu percaya, konselor, psikolog, atau mungkin lebih baik orang tua, seperti itu. Jadi mari kita bersama-sama ciptakan dunia pendidikan yang lebih suportif dan inklusif, sehingga para pelajar dapat tumbuh dan berkembang dengan penuh potensi. Ya, kayaknya cukup dulu segitu ya. Jadi intinya kita perlu untuk mengupayakan gitu agar masa depan anak-anak itu menjadi lebih baik. Ya, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan juga jangan takut untuk cari bantuan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.